pelajaran saya ini kelas 6 ini kita mengajar tentang sunan-sunan ya, atau wali songo. Kemarin sebelumnya kita sudah bikin Sunan Ampel. Sekarang kita akan tentang sunan-sunan ya, nanti. Nah, sebelum kita pelajaran mulai, nanti kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbina wassalatu wassalam li nabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna lidraka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Khabir ya Basit ya Hafir ya Rafi'u ya Mu'izz ya Mudhillu ya Sami ya Basir ya Hakam ya Alim ya Latif ya Khabir ya Alim ya Alim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib ya Jamil ya Karim ya Latif ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qadir ya Matin ya Ali ya Hamid ya Musi ya Mudhi'u ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqaddir ya Muqaddim ya Mu'akhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Awal ya Muta'ali ya Baru ya Tawabbu ya Muntakim ya Afu ya Rauf ya Malik Malik ya Mulki ya Jalal ya Ikram ya Muslim ya Jami ya Malik ya Muni ya Manu ya Dawu ya Nafi'u ya Nuru ya Adi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu ya Rasul ya Syukur Azza Jalaluhu ya Asma'ika Husna Terang Jununa wa li walidina wa dzurriyyatina wa li masyayikhina wa murabbi ruhina wa li mu'allimina wa asatidatina wa kafiratina wa salihina wa jurhatina wa fadalatina wa sayyidina wa sallam tayyiba wa ala salihah wa ala yurubana wa yasir murana wa sayyid sadana daima hayatina wa qadna ani syaribaina wa qadajana akrana minna bali maqsidana wa bihaijana wa lamilina ala jadana sallallahu alaihi wa sallam wa yasbi akhir zaman. Setelah doa, saya absen dulu ya. Alfi Abiyatul Lail, Nasa Umero, Kaisa, Buyun, Isma, Misrin. Sudah ya, masuk semua. Sudah. Kita langsung ke materi. Materi ini insya Allah kita membahas tentang Sunan Bonang. Mungkin sebagian ada yang sudah tahu siapa Sunan Bonang? Siapa yang tahu? Ya, beliau dimakamkan di mana? Ya, Tuban. Karena memang ya kita ini, tapi mungkin sebagian tidak ada yang tahu atau sebagian salah paham. Walaupun Sunan Bonang itu makamnya di Tuban, beliau itu tidak asli Tuban. Ada yang tahu? Ya, ini nanti saya bahas asal usulnya nanti ya. Yaitu Sunan Bonang ini lahir sekitar tahun 1465 dengan nama Raden Magdum Ibrahim. Adalah salah satu anggota Wali Songo yang dikenal karena negarawannya yang menyentuh mengenai seni dan sastra ya. Nih. Terus tujuan kita ini kita membahas Sunan Bonang ini pertama ya, nanti sebelum kita ke materi. Yang satu, melalui kegiatan pengamatan nanti kita mengamati ya kan, jejak-jejaknya Sunan Bonang. Siswa dapat menganalisis biografi Sunan Bonang dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia dengan benar. Karena kan memang Wali Songo itu mesti meninggalkan jejak-jejak ya. Tidak hanya nama saja ya kan dikenang, tapi juga ada peninggalan sejarahnya ya. Melalui kegiatan menulis nanti siswa dapat mengorganisasi kembali peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia dengan tepat. Ini tujuan pembelajaran kita. Langsung kita ke materi biografi. Beliau Sunan Bonang bernama asli Raden Maulana Magdum Ibrahim, ya, salah satu wali songo yang lahir sekitar
tahun 1465 dan wafat 1525 Masehi. Beliau adalah putra Sunan Ampel. Ya, berarti Sunan Ampel di mana makamnya? Surabaya, ya kan? Dan Nyai Agung Manira. Dan terkenal karena dakwahnya yang menggunakan seni, sastra serta gamelan, termasuk alat guna yang kemudian menjadi asal nama julukannya. Ya, beliau dijuluki Sunan Gunung karena dia juga salah satu dakwah beliau dengan menggunakan guna. Tahu gunanya apa? Gunang itu kayak gamelan, alat ukur. Beliau itu aslinya itu Lasem, lahirannya Kembang Lasem, ya kan? Kembang Lasem, itu di Gunang ada namanya, di Lasem ada namanya Gunang. Pasujudan Gunang itu sebelum berubah. Tahu enggak? Nah itu kelasnya situ. Nah di situ ada namanya bende. Ini tuh ada kayak apa gamelan kecil untuk tiap apa tanggal 10 Suro itu nanti bendenya itu dimandikan. Katanya bende itu kalau mau ada gempa atau apa katanya bendenya akan berbunyi kayak alarm lah, bunyi loh, ya kan? Karena ya mungkin apa? Terus lagi alat sensor lah. Jadi kalau bende itu berbunyi berarti mungkin ada peristiwa besar yang terjadi. Katanya gitu. Tiap 10 Suro itu dimandikan. Namanya ngubah bende. Ya kan? Makanya daerah itu namanya Gunang Lasem. Itu ban ya dinamanya Gunang ya. Ya kan? Tapi aslinya di situ langsung juga ada makamnya. Ada makamnya. Katanya ada yang mengatakan beliau itu aslinya dimakamkan di Gunang Lasem, tapi muridnya ada yang pengen menghormati, pengen membawa jasadnya, ada yang mengatakan itu muridnya dari Madura. Dibawa apa? Jasad beliau dibawa di Tuban. Ada muridnya beliau lah yang lain, ada yang itu murid guru istilahnya kok diambil, direbut. Akhirnya yang Tuban itu muridnya Tuban atau apa, ada dapat badannya, akhirnya dimakamkan di Tuban. Yang Madura katanya juga ada makamnya, tapi kalau di Madura itu hanya kain kafannya, karena muridnya istilah oyak-oyakan yang rebut-rebutan, yang Madura dapat kainnya, yang Tuban dapat jasa. Nah, makanya yang yang paling ramai itu ditu, karena yang Tuban dapat jasadnya. Kalian baru tahu ini sejarahnya, ya. Padahal ada yang itu orang Tuban sendiri kan, itu ya. Beliau aslinya Lembang, kelahirannya Lembang, ya lebih tepatnya langsung Gunang itu, ya. Itu masuk apa tadi Gunang, apa pendirian di sana itu apa ada bendi Gunang, ya kan. Beliau menyebarkan Islam di daerah Tuban dan sekitarnya, ya kan, yaitu masuk sini Tuban langsung, serta terkenal dengan kaya sastra seperti suluk wijil. Ini interviewnya, asal usul dan pendidikan beliau. Nah ini gambar sini, ini gambar Masjid Gunang. Di Lasem ini ada naik, ya kan. Kalau sebelum lingkungan itu ada pasukan Gunang. Ada apa jenis waktu layak bisa ada peninggalan, belok dikit nanti naik ke atas ada masjidnya Sunan Gunung, masjid asli, ya kan. Beliau lahir tahun itu 1465 di Rembang, atau lebih tepatnya Lasem, Gunang Lasem itu. Atau istilahnya setelah ini berarti Ragan, Sloke, Lasem, atau sebelum Rembang. Ada yang pernah? Ya kan pas tikungan itu Lasem itu ya. Beliau merupakan putra Sunan Ampel tadi ya di Sunan Ampel di Surabaya, dan yang benar putri dari Bupati Tuban Ayatijo. Beliau mendapat pendidikan agama langsung dari ayahnya di pesantren Ampel Dinta Surabaya. Ya, Sunan Ampel itu punya istilah punya pesantren ya, Ampel Dinta itu. Enggak, saya sudah pernah ke masjidnya ini, ya kan? Ya, makamnya juga pernah. Ya, depan ya punya saudara yang situ, jadi agak tahu sedikit ya. Langsung menyambutkan ini. Perjalanan dakwah. Beliau memulai dakwah di Kediri, di mana beliau membangun langgar di Sungai Brantas dan mengislamkan Adipati Kediri beserta putrinya. Kemudian melanjutkan dakwahnya di Demak. Ketepatan di Demak pun juga ada daerah namanya Gunang. Ya, mungkin karena ya mengenang jasa beliau atau apa. Di Demak pun juga ada namanya Gunang Demak. Ya.
di mana dia sempat menjadi imam Masjid Agung Demak atas permintaan Raden Patah, ya, dekat daerah masjid itu. Kemudian beliau menyebarkan Islam di berbagai daerah termasuk daerah pedalaman dan Lasem. Ini kan Lasem terbang ya, sama Demak itu ya. Beliau menggunakan media seni dan sastra untuk menarik simpati masyarakat seperti wayang, gamelan, dan tembalang. Yang terkenal intinya gamelan ini ya kan, lagunya ya kan. Lagunya, makanya lagu-lagu Jawa itu banyak yang itu ada sihir-sihirannya mengandung unsur Islam. Niki lagu Jawa, tapi ternyata itu mengandung dakwah kayak bumbul-bumbul batu giring itu kan ya, suku-suku Batak itu ya katanya itu ya ada unsur Islaminya. Suku-suku Batak uslub batnak jadi Batak batin, uslub nambah serap batnak ing batin siro lho, artinya itu karena mampu ajar tasawuf. Ada itu kita lagu Jawa suku Batak Batak la elo Batak elo batnak la ilaha illallah. Ya itu hebatnya beliau. Beliau itu Wali Songo itu hebatnya beliau itu dakwah mendakwai orang tapi orang itu nggak kerasa kayak lagu Jawa, padahal itu ada sisi nilai Islami, bahkan sisi nilai tasawufnya. Terus Solo ya pasti pun nanti cari sendiri itu ya. Ya kayak wayang itu juga gitu ya. Kalau wayang kan terkenalnya Sunan Kalijogo. Kemudian metode dan kontribusi dakwah. Yang pertama seni dan musik. Beliau menciptakan karya dan mengubah cerita dalam pertunjukan wayang dengan nuansa Islam, ya kan? Cerita wayang yang aslinya itu unsur Hindu dirubah jadi unsur Islam. Wong kadung wong seneng wayang, gak melarang wayang. Ojo larang wayang haram ceritane Hindu. Bukan wong saiki kan gitu kan? Ya kan? Jadi tahlilan itu mitoni itu kaya ajar wong Hindu, ya kan? Gak oleh haram lho. Beliau enggak. Gimana caranya orang itu biar masuk Islam yang sudah membudaya di masyarakat, gimana dirubah biar ada unsur Islam. Kayak wayang dikasih Islami itu ya kan. Kayak semangat itu sapa Samir ada yang mengatakan Samir itu cantuk tolong semangat, makanya sama itu wong semangat. Petro Patrok sapa bahasa Arab ya itu. Terus Petro Bagong itu ada jeneng Arjuna, itu kata Arjuna aja kok. Saya mengharapkan keselamatan atau kesuksesan bisa ya itu bangun kadang salah ngaji gitu apa unsur Islamnya ada ya. Serta memasukkan ajaran Islam ke dalam lirik lagu Jawa yang diiringi gamelan. Kemungkinan besar dijuluki Sunan Bonang karena alat musik Bonang. Nah ini bendinya ini yang sering tanggal 10 Suro itu di Pan Suro Islam untuk 10 Suro kapan bendi ini dimandikan ya kan. Di samping di bawahnya masjid dekat makam beliau itu ada rumah kuno, itu ada keluarga yang khusus turun-temurun memandikan bendi ini ya. Sebelum menulis biasanya nyembelih sapi berapa gitu katanya. Yang kedua sastra, menulis beberapa karya sastra berupa suluk atau tembalang tamsil, suluk picil yang menjelaskan tentang tasawuf tadi yang saya ceritakan, termasuk kayak suku-suku bahasa itu kan mengandung tasawuf. Padahal kita lagu Jawa dan peralihan tuh ajaran Hindu ke Islam. Ajaran yang Hindu kelihatannya kok bisa dimasuki sisi Islam, dimasuki sisi Islam. Orang yang asalnya Hindu dan kerasa dia otomatis masuk Islam. Tidak cara kekerasan, tidak langsung dikafirkan. Beliau juga memiliki karya satu selain Tombo Ati, ya kan? Tombo Ati itu 5 warnanya itu ya beliau. Kemudian tasawuf mengintegrasikan ajaran tasawuf dengan ajaran Islam yang mencerminkan keseimbangan antara aspek lahiriah dan batiniah. Kemudian ilmu kesaktian mengembangkan gerakan bela diri yang terinspirasi dari Ruh Wijaya yang juga berfungsi sebagai media pembelajaran untuk menghafal huruf Arab, ya kan? Tuh, nah, wali-wali dia ya caranya jatuh-jatuh, ya kan? Tapi karena ya orang Jawa dulu juga pernah jatuh dukun, ya kan? Ya.
Itu. Nah, termasuk itu apa? Makanya ada termasuk jimat. Wong Jawa ini karena Jawa itu kepengen duit jimat. Lah wong iku ben iso masuk Islam, digodhog jimat kalimosodo. Oh, jimat apa ya? Jimat kok iso tuh? Jimat kalimosodo. Padahal kalimosodo isinya apa? Kalimat syahadat. Kowe kudu ngucap iki ya ora kepen sejaduk asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Iki jimat iki. Wah, oh iya, jeneng wong Jawa dhewe sing jimat akhire gak terasa. Dia masuk gara-gara apa ngucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Diuneni jimat kalimoso. Tuh, kira iso iki jaduk. Ya. Nah, itu akhirnya tertarik bisa masuk Islam. Itu. Ya termasuk kan itu. Beliau dakwahnya itu secara halus, ya kan? Dia ngerayu orang halus, ya kan? Senengannya apa? Jika tahu nggak langsung apa suruh masuk Islam langsung nggak, tapi nanti didawai dikit-dikit, nggak terasa. Ya. Biasanya juga kalau musim kuno itu depannya ada airnya, berarti kan memang masuk kudu resik awake termasuk kudu apa sikile hiji, apa jimat itu ya kan. Nah, jawabannya. Terus, beliau ini wafat pada tahun 1525, dimakamkan di Tuban. Ya, walaupun beliau lahiran Rembang, tapi dimakamkan di Tuban. Kan tadi yang saya katakan, konon katanya itu aslinya memang sudah dimakamkan di Asem. Karena di situ juga ada makam beliau, tapi ada muridnya yang Madura. Sehingga saya Madura, mau ngambil jasadnya mau dibawa ke Madura. Di Tuban dicegat muridnya yang Tuban, direbut yang Tuban dapat badannya, yang Madura katanya dapat kayaknya. Jadi makamnya 3. Nah, ya tinggal petilasan istilahnya. Yang Tuban yang badannya sana, yang Madura katanya kayaknya saja. Madura ada cuma saya belum pernah yang Madura itu di mana letaknya. Oh ada ya. Cuma di sini ada 2 tempat, yaitu Tuban dan Madura. Aslinya langsung ada, cuma kan sudah tidak ada. Kafannya juga tidak ada jasadnya karena diambil. Jadi ya dianggap Tuban dan Madura itu. Aslinya ya 3, cuma yang sana tidak ada itu. Ya. Ini ya sejarah singkat tentang Sunan Bonang. Mungkin ada pertanyaan ini. Ya. Tadi ya. Mana? Ini ada pertanyaan? Tidak kerasa itu ya istilahnya Rembang ya, istilahnya Rembang itu ya ada wali songonya. Cuma dia itu bukan seperti Mbah Ahmed Pasuruan. Pernah dengar Mbah Ahmed Pasuruan? Mbah Ahmed Pasuruan itu aslinya Lasem. Makanya Gus Bah menjadi wong Pasuruan gak ngerti tirakat di Mbah Ahmed, terus Mbah Ahmed dari mana dia wali wong Pasuruan. Padahal Mbah Ahmed aslinya Lasem, dia wali wong Pasuruan. Ngomong-ngomong ya Mbah Ahmed Pasuruan, padahal asli Mbah Ahmed aslinya Lasem. Ya, itu ada tipe Om Joko. Bonang ya ngono, Sunan Bonang aslinya Rembang, tipe Om tuh. Ya, itu. Tapi ya gua itu dawain gitu ya. Nah ini nanti ada yang bantu gitu ya, praktek ya. Biar dapat itu ya. Siapa yang mau maju ini praktek ini? Ya, 15 menit. Cepetan ya. Jadi aku cepetan ngomong ya. Biasa. Ngantuk. Laki roh sing penasaran lagi ya. Itu sampean apa? Nanti kalian coba tanya orang Pak, bener enggak itu Tuban apa? Sunan Bonang itu asli Rembang enggak? Atau itu kok bisa makamnya 2? Tuban sama Madura itu. Kan saya pernah dengar baca kan gitu, ya kan? Aslinya tetap apa di Asem. Saya juga dulu pernah baca sejarah Mbah Ahmed, kok bisa sampai beliau Lasem, kok bisa sampai ning Pasuruan, ning Pasuruan terkenal dari wali. Padahal
Mbak kami itu ketika di Lasem istilah terkenal nakal, tapi nakalnya karo Cina orang karo Jawa. Ning Cina kan akeh apa, akeh patung ana apa jenenge wihara dan patung digawe apa, apa jenenge pesugihan apa jenenge apa? Sajen ngono ku lah. Sajene kadang dijiko. Kadang yo dirusak kok patunge ku nganti digeger wong Cina nganti dilapor. Kadang yo karo Cina ya kan. Nanti dilapor polisi akhirnya karena iku istilahnya minggat ya kan daripada kita polisi atau apa ini minggat di itu mau di mana ya kan jadi kalau terkenal lagi ya. Ada lawannya istilah terkenal nakal tapi nakalnya apa orang nakalnya deh kok karo Cino sing nyembah kok aku nih istilahnya mengenai lagi ya kayak daerah Lasem itu banyak Cina tapi banyak juga Cina yang aslinya masuk jajal lagi coba apa yang kita cilik ikut jenenge Kesa ya kali ini aslinya pelajarannya MI coba Kesa coba baca ini biografinya jadi sampai sini praktek itu banyak prakteknya nih terus kalau niat proyekan ya sini ya kayak ngajar geografi, setelah bulan agak keras biar ngerti. Geografi, pengangguran. Kenamaan nama-nama Ibrahim adalah salah satu harusnya yang harus kita tahu 1465 dan Bapak tahun 1525 Masehi. Beliau adalah putra Sun Ampel dan Kyai Ageng Mereka. Dia dikenal karena dakwahnya yang menggunakan nasab serta gambaran. Termasuk Al-Quran dan kemudian menjadi asal nama keduanya. Beliau meninggalkan Islam dari Tuhan dan serta kemudian alias asal Nah sekarang ganti istri coba ini nah kalian ini sama waktu ini yang maju kalian praktek aja sekalian ada di dulu yang ini PT ya baca asal usul dan tahun 1465 di Rembang dengan nama Raden Maulana Mahmud Ibrahim merupakan putra Sunan Ampel atau lebih dikenal dengan Nyai Agung Maria putri dari Bupati Tuban Ayah Desa mendapatkan pendidikan atau langsung dari ayahnya di pesantren Ampel Beta Surabaya. nah ini lagi kemudian perjalanan dakwah ini Isma Dia juga menyebarkan Islam di berbagai daerah, termasuk daerah pedalaman dan masih menggunakan
di Tuban. Meskipun ada legenda yang menyebutkan makamnya ada dua tempat, yaitu Tuban dan Madura. Ya, budaya ini ya nanti secara singkat tentang Sunan Guna, ya kan. Bertepatan kita ini ya dekat Tuban, ya kan. Juga kita di Rembang, yaitu asal-asalnya Bonang itu, ya kan. Setelah ya di Lasem itu banyak, ya kan. Ya, mungkin barokahnya Wali Songo atau Sunan Guna itu ya Lasem banyak ulama-ulama juga, ya kan. Ya, termasuk ketuanya Babon, itu kan. Ya, di daerah Lasem, ya kan. Banyak yang daerah Lasem itu calonnya jaduk-jaduk. Yang Mbah Hamid aslinya ya Lasem jaduk, ya kan. Terus kalau yang terkenal itu Samtono Mbah Bedowi juga. Mbah Bedowi Mbah Sambu yang biasanya diziarahi Mbah Sambu. Biasanya kalau Pondok Lirboyo itu mesti kalau akhir tahun mesti ziarahnya ke sana. Kenapa? Ya termasuk masa Lirboyo sebagian juga ada yang nyambung di Mbah Sambu. Ya juga ada yang asli Mbah Bedowi juga. Ya Mbah Hanah itu asem. Mbah Hanah itu yang Lirboyo itu juga asli langsung. Termasuk ya mungkin jadi dulu kalau termasuk dokter itu sama juga atas itu BNI Abdul Aziz, ya kan. Itu ada banyak keturunan beliau itu yang alim-alim, ya kan. Pada ilmu sebagian yang tetap bisa langsung, sebagian yang keluar, ya kan. Kami tidak sulit itu. Karena itu adalah yang kumpul ketularan berkait itu langsung ya. Bukan kita berkait ilmu jadi terus juga saya kira ini sudah cukup pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.